Biarlah pujian dan penyembahan ini untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yes. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Say, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Come on church, say, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dari awal sama-sama. Come on. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Jemaat saja katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan, yes, kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, jemaat saja, inilah yang ku renungkan setiap waktu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, come on. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan yang luar biasa, Raja di atas segala raja, yang layak disembah. Tuhan yang tinggi, yang agung, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Raja yang luar biasa. Terima kasih. Saudara yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Katakan ke kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Come on. Sama-sama kita tepuk tangan seperti ini. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur, yes, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia suka sagak kala, musik dan tarian, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga
pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, pegang pujian. Come on, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sing, sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Cepat saja katakan, say, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Come on, sama-sama. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sekali lagi. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sama-sama selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, come on. Haleluya. Saudara tetap semangat memuji Tuhan, amin. Come on. Yeah. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Yes, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi
kita luar biasa, amin. Ada sukacita? Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, ini bagian kami. Ini bagian kami. Datang dan menyembah-Mu. Yes. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Say, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came, humbly you came to the earth you created. All for love's sake became poor. So here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'd never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'd never know how much it costs to see my sin upon that cross. Come on. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know, and I never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am. Here I am
am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. So here I am to worship. Here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Come on. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, King of all kings. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Yeah. Karena Kau yang layak disembah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah sangat baik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di sini karena Engkau mencintai kami. Kami ada di sini karena Engkau sangat baik kepada kami semua. Yes, we worship you, Lord. Sama-sama kita nyatakan. Oh yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Bible tells me so. 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 Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami arahkan hati pikiran kami kepada Engkau. Berfirman bagi kami Tuhan, supaya langkah hidup kami tidak salah. Perbaiki Tuhan, tuntun kami,
Roh Kudus, arahkan hidup kami pada jalan kebenaran-Mu, supaya kami tidak salah melangkah. Kami merindukan berpulang ke rumah Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan pembacaan kita malam ini terambil di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Saya minta dengan kasih Ibu Elizabeth bisa dapat membacakan untuk kita semua. Dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8. Ya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ayat kedua, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ayat 3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 4, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Ayat 5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang tadi dibacakan oleh Ibu Elizabeth. Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan yang tadi sudah kita sama-sama simak, teks ayat yang kita baca tadi ini dilatar belakangi oleh ketika orang Farisi lebih mengajarkan adat istiadat nenek moyang sebagai ajaran agama. Orang Farisi lebih menekankan pengaruh agama ke dalam temuan-temuan dan perintah-perintah dari para tetua, para pemimpin, supaya orang yang mengikuti agama Yahudi ini tidak keluar dari koridor adat istiadat yang secara agamawi tentunya. Yesus menegur perbuatan mereka dan menyatakan bahwa itu sebagai kemunafikan. Itu tertulis di ayat yang ke-6. Dan apa yang Yesus perbuat, karena mereka mengkritisi, itu loh murid-muridnya tidak melakukan pembasuhan tangan ketika mau mereka makan, menyembuhkan pada hari Sabat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini saya coba mau menarik satu sejarah. Ya, selama berabad-abad kekristenan kita ini sebetulnya mengalami tumbuh kembang dan kemerosotan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekristenan sebagai ujung tombak dari lahirnya sebuah peradaban modern. Tidak bisa dipungkiri. Bagaimana tidak? Karena ada banyak tokoh-tokoh terkenal yang turut sumbangsi dan melahirkan sebuah peradaban bagi dunia. Dan mereka adalah orang-orang Kristen. Sebagai contoh misalkan saya sebut tentang AI, Artificial Intelligence. Ini diawali oleh salah satu tokoh yang menemukan bernama John McCarthy. Kalau tidak salah bahwa orang tuanya ini juga ada dari ibunya, ada keturunan Yahudi. Dan papanya dari Irlandia.
Namun tidak sedikit pula banyak orang Kristen yang membuat sejarah baru tentang kemerosotan moralitas dan keimanannya. Tidak sedikit. Kita bisa melihat bahwa di Eropa saat ini, gereja bukan lagi punya peranan bermakna atau fungsinya sudah dikembalikan tidak semestinya. Ada yang berubah, diambil, dibeli, bahkan digunakan sebagai tempat dagangan. Di situ ada kafe, di situ ada tenan-tenan yang dipasang. Ya kalau di mall itu namanya tenan ya. Ada satu counter begitu. Mereka bisa jajan di situ, ya dari lantai 1, lantai 2. Fungsinya sudah berubah. Ada yang sebagai rumah bordir, maaf. Ada yang fungsinya sebagai bar. Tempat pertemuan yang disebut dengan namanya entertainment. Hiburan. Sudah berubah. Kita melihat dan bisa mengunjungi di salah satu situs ya via Google. Di YouTube itu sudah banyak tersebar dan viral. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin berkunjung ke Eropa atau Eropa Timur Tengah, kita bisa melihat banyak gereja yang kosong. Gereja yang fungsinya tidak lagi kembali kepada fungsi yang benar. Pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa gereja yang sesungguhnya adalah kita orang percaya. Hidup ini. Gereja yang sesungguhnya adalah hidup ini. Nah kalau cuma hanya bangunan diisi cuma pada hari-hari tertentu, ibadah hari Minggu Raya, ibadah tengah minggu atau seremonial yang diadakan dalam bentuk mungkin komunitas sel dan lain sebagainya. Tapi kalau gereja yang hidup itu adalah individu orang percaya. Setiap hari dijalani, dilakoni dalam keseharian. Ini sulit. Dan kita banyak menemukan kekristenan saat ini sudah diambang mengkhawatirkan. Satu tema yang muncul di pikiran saya, ateis modern, ateis masa kini. Pak, jangan salah Pak, beta tersinggung, beta bukan ateis. Ya, kita beragama, kita orang percaya, amin. Tapi dalam keseharian kita menunjukkan secara praktis ateis. Cara hidup kita, perkataan kita, tutur kata, perbuatan, karakter, tingkah laku, seakan-akan bukan orang yang beragama. Kalau di gereja ya bagus, kalau pelayan Tuhan ya saya diundang, ya saya menggunakan jas karena berhubung ini hari Minggu dan ibadah raya. Pakai jas dalam keseharian ya tentunya pakaian seragam bekerja. Jangan kita memberikan satu tempat, oh kalau hari Minggu harinya Tuhan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beda. Harinya saya, harinya pemenuhan kehidupan, kebutuhan kehidupan, cara hidup yang berbeda ketika kita berhadapan dengan sesama, menghadapi pekerjaan, cara berpikir. Kalau orang masuk gereja pasti kan duduk diam. Bapa, ampuni segala dosaku, sucikan, kuduskan. Lalu hari biasa besok kita melakukan di mana kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita lebih kepada fokus apa yang mau saya kerjakan ya. Apa yang saya mau lakukan ya. Toh hidup ini hidup saya sendiri, saya mau buat apa kek. Betul ya? Mau ke sana, mau kemari, yang penting happy. Yang penting saya senang. Yang penting saya suka dengan kehidupan ini. Saya mau buat apa? Apalagi kalau uang begitu banyak, saldo begitu melimpah. Orang bisa buat apa saja tanpa bertanya kepada Tuhan. Pembacaan kita tadi dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8.
Orang-orang Farisi menekankan soal tradisi-tradisi keagamaan. Kalau sekarang, tradisi keagamaan juga berbeda. Seremonial cuma hanya hari Minggu. Atau hari-hari ibadah di mana tengah minggu atau event-event seremonial. Ada pertemuan-pertemuan secara rohani. Ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala. Ada para aktivis, para pelayan Tuhan. Kita akan bersikap manis. Tapi hari-hari biasa, cara hidup yang tidak jauh berbeda dengan cara orang dunia. Itu saya juga pelajari dan itu juga menjadi pukulan, tamparan buat saya. Kalau hari-hari yang kita lalui itu bukan ibadah. Hari-hari yang kita lalui moralitasnya menurun. Cara hidup, tutur kata, sikap hidup, perilaku, karakter. Lalu kalau hari Minggu atau hari ibadah bagaimana? Nah ini banyak ditemukan di lapangan. Kekristenan yang makin merosot. Ateis praktis. Orang yang tidak menerima adanya Tuhan. Tapi begitu Minggu, Tuhan hadir. Salah satu murid saya, waktu saya kirim renungan, lalu dia bilang, Mr. Joe, jangan kirim saya renungan, saya agnostik. Agak aneh juga jawaban WA itu, saya agnostik. Agnostik beda dengan ateis, Bapak Ibu. Kalau ateis itu dia tidak mempercayai adanya Tuhan, tapi sebetulnya sama juga sih. Kalau aliran agnostik itu dia ragu dengan keberadaan Tuhan di mana. Kita kan bingung ya kalau hari Minggu itu ya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tapi kalau hari-hari biasa, di mana ya? Lampu merah terobos. Sudah tahu tidak boleh belok kiri atau belok kanan, belok saja. Dia lihat dulu dari jauh. Ada polisi tidak ya? Padahal stiker mobilnya besar-besar. Haleluya. Atau praise the Lord. Begitu. Waktu saya berkendara saya disiksa dengan mobil. Gitu. Ditikung. Wah ini kalau enggak ngerem. Udah almarhum. Titel saya paling depan. Almarhum. Saya lihat stiker di belakang. Wih iya. Ada gambar salib. Praise the Lord. Ini mobil siapa ini? Gitu. Kok main tikung begitu? Atau lampu merah terobos saja. Hajar kiri, hajar kanan. Klakson, dun. Itu baru di jalan. Belum di mana kita berada. Mungkin ketika kita berada di mall, di sebuah pertemuan. Kita banyak menemukan orang-orang Kristen yang mungkin seiman atau mungkin beda denominasi. Tapi satu, percaya di dalam Kristus. Belum tentu dia menjunjung tinggi apa yang dia imani. Kenyataannya Bapak Ibu bahwa ateis praktis adalah orang-orang yang beragama, mengakui bahwa mereka beragama, tetapi mereka hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Mereka sesungguhnya menjalankan ritual keagamaan, berbuat baik secara moralitas. Baik loh, baik. Tapi mereka mengatakan, saya free thinker, pemikir bebas. Tapi moralitas jauh lebih baik daripada orang Kristen. Ini saya selalu tekankan kepada anak-anak didik saya. Dan kebetulan hadir di sini ada saudara Carlo Tequalo. Saya tidak tahu bisa hadir di sini, dia melihat Instagram saya. Ada tampilan khotbah hari ini di sini di GSKI. Betel. Pantai Indah Kapuk. Dia datang menghampiri. Kebanggaan juga. Masih mengingat gurunya yang mengajar. Saya terlalu tekankan kepada anak-anak didik saya untuk mereka takut akan Tuhan. Bukan hanya ketika mereka beragama. Tetapi juga dalam sikap perilaku dalam keseharian. Ateis teoritis adalah ateis yang secara terang-terangan menolak eksistensi Tuhan. Dia menolak eksistensi Tuhan. Dan mereka berusaha membuat argumen-argumen untuk menyangkal
keberadaan Tuhan. Di mana ya? Di mana ya? Mungkin kita pernah mendengar salah satu astronot yang pernah pergi ke sana, ke bulan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Nggak menemukan lah. Duduk diam di bawah kakimu, cari Tuhan. Orang bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menemukan hadiratnya. Sulit. Apalagi orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya kedudukan, pangkat, punya kuasa. Bahaya ini. Orang-orang yang akademisi, yang berintelektual, mengerikan. Saya juga turut memikirkan hal itu. Saya belajar sampai jauh malam, sampai dini hari Bapak Ibu. Belajar. Dini hari jam 2. Ini saya ngapain ya Tuhan ya? Belajar begini. Untuk apa ya Tuhan ya? Untukku. Semua untuk Tuhan. Nah kadang kita merasa diri pintar, cerdas, berhikmat. Apalagi punya kekuasaan, keuangan, otoritas, kuasa, power. Dia gak mengandalkan Tuhan lagi. Jadi kenapa? Aku bisa apa saja ketika aku menunjuk. Dilaksanakan instruksiku. Ini bahaya Bapak Ibu. Orang-orang Farisi punya kedudukan yang cukup tinggi pada waktu itu. Apa yang dikatakannya, apalagi para ahli Taurat, apa yang dikatakannya, itu umat langsung mengikutinya. Ini bahaya bagi kita juga di kalangan Kristen. Para orang-orang yang disebut dengan rohaniawan, salah berucap, memimpin umat, terjun bebas ke api neraka. Bahaya. Kita akan dikalungkan. Satu timbangan yang besar untuk dilemparkan ke laut. Kita akan mempertanggungjawabkan itu Bapak Ibu. Saya background pendidik, saya mengajar. Saya tidak boleh salah mengajar. Tidak boleh salah berucap. Bukan hanya di kelas, bukan hanya di belakang mimbar. Tapi dalam keseharian, contoh hidup yang konkret. Harus dinyatakan, antri ya antri. Harus jujur, tidak korupsi, dan masih banyak contoh yang lain. Harus dibuktikan. Dan orang banyak merasa diri rohaniawan, orang Farisi. Saya tidak salah posisi kedudukan Farisi. Mereka hafal tentang Taurat. Saya juga mau disebut Farisi. Hafal Taurat, hukum-hukum Tuhan. Tapi sayangnya mereka hanya letterless. Mereka hanya secara akademisi. Hanya soal pendidikan dan jabatan pada waktu itu. Tapi dalam keseharian, maaf ya, bukan maksud menghakimi. Yesus sendiri yang bilang munafik. Tadi ayat yang ke-6, boleh tampilkan? Silakan. Kita tampilkan ini dan kita baca. Dari Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, kita nggak condong. Jauh. Ini menjadi introspeksi diri kita Bapak Ibu, termasuk saya. Jangan sampai ketika kita berhadapan muka dengan muka kepada Kristus Juru Selamat yang hidup. Lalu dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Jangan. Udah capek-capek dia sejak kecil, sekolah minggu, ikut dalam pelayanan, tumbuh besar di dalam gereja. Tapi tertolak. Dan banyak orang Kristen tidak sedikit merasa diri sudah paling suci dan selamat. Percaya terima Yesus, baptis, selam. Pasti selamat masuk surga. Belum tentu. Aku udah pelayanan tiap minggu dari pagi sampai malam. Belum tentu. Ini juga berlaku buat saya Bapak Ibu. Saya miris mendengar ini, bahkan membaca ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang munafik.
Kelakuannya tidak seperti Kristen. Orang-orang Kristiani itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak Kristus. Harusnya Kristen mengikuti jejak Kristus, mengikuti teladannya, cara hidupnya, mengenakan pribadinya. Ini banyak orang tidak. Banyak orang cuma hanya sebutnya labelnya Kristen. Apalagi di depan ada gelarnya PDT, pendeta. Oh, nanti kalau ada kata titelnya lagi, waduh, lebih tinggi jabatan, makin tinggi. Lupa dia nanti berhadapan muka dengan muka. Dia raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Kata orang Sunda, saya pinjam kata, nyahosia, mati kita. Nggak bisa kita bawa apa-apa ke hadapannya selain cara hidup kita yang suci dan benar sesuai dengan kehendaknya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita nggak boleh sungkan dan malu-malu tunjukkan saya Kristen. Bukan hanya label atau sebutan di KTP Kristen, tapi cara hidup kita. Duh, ada suara. Cara hidup kita Kristen. Kenakan pribadi Kristus, cara hidup Kristus. Kristen sih masih suka berbohong. Kristen sih masih melakukan dosa. Oh iya, tak ada gading yang terletak. Tapi kita mau coba sedikit demi sedikit untuk kita tidak berbuat salah. Kristen sih ada banyak di luar sana ya. Kristen sih saya lihat beberapa artikel jurnal saya perhatikan, orang Kristen kawin cerai. Orang Kristen membunuh. Belum lama ini ada kasus anak yang membunuh orang tuanya. Betul Bapak Ibu? Baca itu kan di berita. Hebat sekali ini anak bisa membunuh orang tua. Menikam berulang kali. Dan beberapa kasus yang waktu lalu cuma hanya gara-gara tidak diberikan uang. 9 bulan 10 hari dikandung. Setelah lahir, susah dirawat, tengah malam dia bangun, disusui. Biaya uang sekolah besar. Belum lagi lanjut lagi uang pangkal, belum lagi lanjut untuk kuliah. Lalu setelah dia besar, dia mau menikah. Mama, aku mau menikah. Enak sekali. Lalu dia minta uang untuk biaya pernikahan. Setelah dibiayai semuanya beres, dia tinggalin rumah, tinggal orang tua. Orang tua sudah renta. Dia nggak rawat, dia lebih memilih menjadi kesukaan hidupnya. Nggak sedikit sih, tapi banyak anak-anak di luar sana yang tidak menghargai orang tua. Dan notabene, saya nggak bicara yang lain, Kristen. Orang tua yang diabaikan, orang tua yang disingkirkan, anak-anak yang tidak menghormati yang lebih dewasa, bahkan orang tua, banyak Kristen. Gak usah kita bicara orang yang tidak beragama, ini juga ateis. Kalau dia mempercayai adanya Tuhan, dia mengikuti jejak langkahnya. Amin. So simple tema ini. Ini ateis modern masa kini sudah tampil. Dan kata firman Tuhan, di hari-hari terakhir kasih makin berkurang. Makin dingin. Di Antartika sudah ada tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Bapak Ibu coba, kalau kita belajar biologi atau geografi dulu. Di sana itu kan cuma tumbuh-tumbuhan yang sedikit yang bisa berbunga di suasana iklim yang cukup dingin. Tapi sudah ada tumbuhan yang bisa tumbuh di sana. Artinya apa? Udah mulai panas dong. Ini tanda berbahaya. Udah global warming, global changing. Cara hidup kita sudah makin tidak benar, tidak karuan. Orang merasa saya pendeta loh. Pasti masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Cara hidupnya harus benar. Dalam kutipan terkenal sekaligus sepotong kata, kalimat dari tulisan Karl Marx. Maaf, saya tidak sepaham dengan ini. Jangan salah paham. Saya cuma mengutip kutipan terkenal dari seorang penulis namanya Karl Marx.
Agama adalah candu. Dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Jerman. Dear religion is das Opium des Volkes. Maaf kalau saya sebut. Saya bukan orang Jerman. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Agama adalah opium bagi masyarakat. Opium itu candu. Oh kita nih ngeflow. Exciting di gereja. Di dalam pelayanan. Di rumah gak pernah nyapu, ngepel. Dulu kan saya pelayanan di remaja. Oh di remaja exciting. Exciting di remaja. Di youth, oh dia exciting. Mamanya komplain. Pak Johannes itu di rumah gak pernah disapu, gak pernah ngepel. Kalau saya suruh beli kecap. Itu jawabannya pakai petasan. Maksudnya apa jawaban pakai petasan? Tar. Tar gitu kan. Disuruh tar gitu. Maksudnya sebentar gitu loh. Tar. Disuruh nyuci piring anak gadis. Tar. Tapi kalau di gereja exciting. Saya tidak bermaksud menghakimi Bapak Ibu. Kita juga saat ini sedang dibedah oleh firman Tuhan. Mau dibedah? Kita disadarkan dari cara hidup kita. Kalau Bapak Ibu ada yang berdagang yang jujur. Dulu kakak saya kan berdagang. Ini pasti lagi mendengar streaming ini. Dulu berdagang kami jual kacang yang di itu Bu. Yang kulitnya dikupein gitu kan. Timbang sekilo tapi tengah-tengah pakai corong. Yang tengah-tengah itu diisi yang sudah patah-patah. Yang pinggir-pinggirnya masih bulat-bulat gitu loh. Orang cakep bulat-bulat utuh. Orang begitu maunya kan. Udah beli tengah-tengahnya begitu pulang dibuka. Ya ada juga yang pecah. Itu cara yang licik. Tapi sudah bertobat kakak saya itu. Itu cara yang licik. Nggak boleh. Harus jujur. Sekilo ya sekilo. Setengah kilo ya setengah kilo. Jangan korupsi. Korupsi bukan hanya di dagangan. Di kantor. Oh ini bagus loh Bu. Ini modalnya cuma sedikit. Ya nggak harus bilang modal sedikit. Segini harganya. Ya kita pangkas sedikit. Bolehlah asal ada pelanggan datang. Berkat tidak akan jauh kemana-mana Bapak Ibu. Berkat tidak akan jauh kemana-mana. Kalau kita hidup melakukan perintah Tuhan. Dia pasti pelihara kita. Saya bilang sama anak didik saya. Kamu mau melihat gagak yang Tuhan kirim buat bangsa Israel? Kamu hidup benar. Gagak datang. Bukan gagak beneran gitu datang. Bukan. Tapi cara Tuhan mengirim berkat buat kita. Banyak cara. Kalau kita hidup benar. Tuhan pelihara kita. Amin. Orang Farisi itu cuma hanya karena faktor tradisi. Keagamawian. Ini lo ikuti lo. Dia lihat gak boleh begitu dong. Basuh dulu tangan. Ya memang basuh tangan. Harus basuh tangan sebelum makan. Tapi Tuhan mau menguji, lihat nih caranya seperti ini loh. Tradisi-tradisi, norma-norma yang seakan-akan benar secara manusiawi. Tapi tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saya yakin kita semua di tempat ini orang-orang yang milenial. Amin ya. Pasti semua media sosial punya dong. Punya media sosial, entah Facebook, entah Instagram, entah Twitter, entah WA di grup atau secara individual, pasti punya. Kalau orang yang suka mengikuti Instagram disebut dengan Instagramers. Kalau punya Facebook, Facebookers. Wow, keren. Twitterkers. Wow. Tapi pernah gak kita ini menjadi pelaku kebenaran firman? Yang suka mengikuti apa yang Tuhan inginkan, lalu kita lakukan. Kita mengerti pikiran dan perasaan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam pembacaan kita kepada firman Tuhan. Itu orang-orang yang disebut dengan phroneo. Artinya memikirkan perkara yang di atas. Phroneo. Phroneokers harusnya kita ini. Phroneokers, jadi kata pikirkanlah perkara yang di atas. Kata pikirkan itu dari bahasa aslinya phroneo. Saya tambahkan curse. Orang-orang yang memang mengikuti jejaknya. Phroneokers. Jangan Instagramers, Facebookers. Phroneokers juga dong. Jadi sehingga kita tidak berani untuk melakukan dosa. Bahkan gak bisa berbuat dosa. Memang bisa Pak, saya juga berjuang. Harus bisa. Harus bisa. Supaya dia dimuliakan. Banyak orang zaman ini ateis masa kini loh. Ateis masa kini.
Yang seakan-akan secara teori, ya dia bertuhan. Tapi secara praktis dalam keseharian, dia ateis. Cuma label doang agama. Label. Sudah firman Tuhan disampaikan, hamba Tuhan sudah berbicara, dia gak mau dengar. Kan aku pelayan Tuhan juga. Orang pelayan Tuhan juga mesti dengar firman dong. Mesti tunduk, mesti submit. Dia pergi ngopi. Dia pergi kemana begitu? Dia gak mau submit firman Tuhan. Bapak Ibu kan suka lihat di YouTube ya. Ada yang belum tahu YouTube? Pasti tahu semua, ini kan sudah media sosial. Kalau kita buka YouTube, di bawah itu ada kata subscribe. Betul ya? Subscribe itu artinya berlangganan. Kita bisa tidak subscribe, namanya subscribe kesucian. Jangan subscribe dosa. Berlangganan dosa. Subscribe kesucian. Subscribe hidup benar. Subscribe mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Berjuang. Jangan subscribe dosa atau berlangganan dosa. Udah gitu ditambah centang lonceng, notifikasi. Ayo tiap menit ayo berbuat dosa. Diingetin lagi sama iblis, ayo berbuat dosa. Jangan. Kita unsubscribe. Subscribe-nya kesucian, hidup benar. Karena sekarang banyak orang-orang masa kini agamawi dan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Miris sekali Bapak Ibu. Miris sekali. Di ayat yang ketiga dari Injil Markus pasal 7. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Kita suka salah kaprah. Salah kaprah. Kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini Bapak Ibu. Cari dari pembacaan firman, dari doa-doa kita secara pribadi. Di kantor kita bisa berdoa. Nggak harus masuk kamar lalu berlutut. Di kantor kita bisa berdoa, di tempat dagang kita berdoa, lagi duduk. Hati kita terus memandang Dia. Amin. Yang kita pandang apa? Mungkin yang kita pandang ya, tadi buku tabungan menurun atau menaik ya saldonya ya. Begitu. Kita lihat lagi yang kita pandangnya apa? Handphone. Ada notifikasi apa yang masuk di situ. Udah senyum-senyum. Kenapa? Itu banyak. Entah di TikTok, entah di Facebook, Instagram, semua dilihat. Saya juga lihat. Tapi kalau sampai berjam-jam, berlama-lama di situ, nggak ada untungnya juga. Mendingan kita gunakan media sosial untuk apa? Sharing firman. Sharing firman. Ya berdagang boleh. Saya juga berdagang, entrepreneur. Nggak salah. Tapi jangan kita gunakan untuk hal-hal yang memuaskan mata, telinga, dan pikiran kita. Kalau kita terus seperti itu, apa bedanya kita orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan? Apa bedanya? Apa yang membedakan? Mereka makan lalu membasuh tangannya. Dengan kita yang makan tidak basuh tangannya. Ya jelas berbeda. Tapi bukan soal itu. Tradisi-tradisi yang terus mengikat. Harusnya Kristus di atas. Bukan di bawah. Boleh soal berbudaya kita mengikuti. Tapi jangan sampai kita melupakan apa yang menjadi ketetapan firman. Karena Kristus di atas kebudayaan. Kristus di atas kebudayaan. Jangan sampai kita terikat dengan budaya-budaya tersebut, dengan tradisi tersebut. Tapi kita tidak boleh melanggar tradisi yang ada. Bagaimana cara pandang kita yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mungkin sudah terlampau lama menjadi orang Kristen. Sudah puluhan tahun, dari belasan puluhan tahun ada ya.
Tapi berapa usia kekristenan kita memang sudah benar-benar tumbuh, benar-benar dihargai, diterima oleh Allah. Dari cara hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, karakter kita yang berubah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bisa lanjut? Kristus hidup, Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ini kebanyakan orang tidak menghidupi Kristus dalam diri kita. Cuma percaya labelnya. Iya, dari kecil ikut sekolah minggu, sudah remaja terima Yesus, lalu dibaptis, selam, dipercik. Tapi cara hidupnya nggak jauh beda cara orang dunia. Ya merokok tetap merokok, ya mencuri tetap mencuri, ngomong kotor yang ngomong kotor. Nggak jauh beda dengan tetangganya, dengan orang di sebelahnya, di tempat pekerjaannya, di kampusnya, di sekolahnya. Kalah kita dengan orang-orang yang free thinker tadi. Mereka secara moralitas jauh lebih baik. Masih tahu hormati orang tua, disayang, sudah sepuh, dirawat baik-baik. Salut saya dengan oma di belakang ini, dari pagi sampai malam. Ini anak-anak yang berbakti, terus merawat. Tapi di luar sana, jangan diharap, diabaikan. Kristen sih, Kristen aja labelnya, berjas lagi. Di luar sana banyak orang berjas. Banyak yang salibnya lebih besar dari salib yang kita pakai. Tapi salib itu kan zugon, kita pikul. Artinya kita mau menderita, tahan diri, kedagingan kita. Harus kita asah, kita buang. Saya benar loh, tapi saya disalahkan. Mengalah, diam saja. Itu belajarnya tidak mudah Bapak Ibu. Saya sudah melakukan itu, berjuang. Harus berjuang, karena kalau Yesus saja ditampar, diludahi, ditusuk, ditikam, dibunuh, difitnah, diberikan hukuman yang tidak harus dia terima. Diam saja. Bisa dia panggil malaikat, turun, malaikat, bela aku, bisa. Tapi dia tidak. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sudah ditunjukkan keteladanannya, tapi kita kesenggol dikit, keinjek bu, aduh, mata, di mana matamu? Ini masih baru sepatu, ini kesenggol, aduh. Lama juga belum kita melihat di media sosial orang senggolan di jalan, ramai berantem. Di klakson enggak mau, namanya klakson ya boleh dihidupkan, tet. Tapi jangan tuh sampai orang di depan tuh kayaknya geram, tet. Ini macet, macet om. Saya bilang, macet om, enggak bisa beta maju juga. Ya udah itu diam aja deh. Pernah disundul-sundul gitu, disundul-sundul dia bilang, kita diam aja. Nanti kalau berantem rame kan. Tapi kadang juga panas hati saya. Naik darah juga. Ini orang gak mengerti. Daging juga timbul. Tapi harus kita sadar diri. Saya orang yang bertuhan atau orang yang tidak bertuhan. Kalau kita menyadari bahwa saya orang bertuhan. Dan Tuhan kita itu Yesus Kristus. Dia anak Allah. Kita hormati dia. Kita respect. Kita tunduk kepada dia. Kita mesti jaga nama baiknya. Kita permuliakan dia melalui cara hidup kita. Betul? Betul enggak? Kalau tidak, kita mempermalukan nama Kristus dari cara hidup kita. Kristen nyolong. Ini dia, orang Kristen nyolong. Di mana letaknya? Bukankah Bapamu di surga memberi engkau makan? Berjuang dong dengan tanggung jawab kita. Kita pasti punya potensi yang Tuhan percayakan. Berjuang. Pasti bisa. Pasti bisa.
Dan Dia Immanuel bagi kita semua. Amin. Cara hidup kita Bapak Ibu. Jangan kita sama dengan orang dunia. Kalau sama, apa bedanya dengan orang dunia? Kalau kita bertuhan dan kita percaya Dia ada, Dia akan datang sebagai Raja, Dia akan menjemput kita. Cara hidup kita harus benar. Tapi kalau tidak, kita ateis modern masa kini. Salibnya besar-besar, tapi tidak melakukan apa yang sesuai dengan apa yang digantung di lehernya. Alkitabnya besar-besar, di rumahnya salibnya besar-besar, gambarnya Kristus, besar sekali. Tapi cara hidupnya tidak menjadi contoh buat tetangga kiri kanan. Apa bedanya dengan orang yang free thinker? Mereka jauh lebih baik Bapak Ibu. Dengan orang-orang di dunia sekitar kita. Ayo kita berubah. Berubah kalau cuma hanya uang sedikit saja kita bisa berikan buat orang lain. Kalau orang yang punya hati seperti Kristus, kita lihat hewan di jalan pun kita kasihan. Ya, di motor saya suka ada makanan kucing, mau yang basah mau yang kering. Kalau saya lihat di jalan dah meong-meong, dia pasti lapar itu. Hati saya tuh ngilu gitu, aduh kasihan, saya mesti berhenti. Saya siapin mangkok yang plastik, saya kasih makan. Wah dia senang lahap, dia makan dia. Sampai gitu, ini lapar. Orang lalu lalang bolak-balik, di mana telinganya itu? Kok hatinya nggak tega begitu? Tega begitu melihat. Ini perkara kecil, bukan maksud memamerkan Bapak Ibu. Perkara kecil. Kita lihat orang kasihan perlu ditolong. Tapi hati-hati, banyak orang juga pura-pura untuk ditolong. Ya, mesti hati-hati, kita mesti berhikmat. Minta Tuhan, aku perlu tolong dia tidak Tuhan. Nah banyak kita gunakan kesempatan-kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Dari cara hidup kita. Kalau cara hidup kita seperti orang dunia, kita meniadakan dia, kita tidak percaya dia, menolak keberadaannya, menolak kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Lakukan, terapkan dalam hidup kita. Kita akan puja mengatakan, ku mau menjadi sepertimu Yesus. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Yes, God. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu ya Bapa dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus ya Bapa, disempurnakan selalu. Haleluya. Dalam segenap jalanku, memuliakan ku mau sepertimu. Yesus. Jamah kami Roh Kudus, kami mau tanggalkan manusia lama kami. Bantu kami Roh Kudus, mampukan. Kami mau sepertimu Yesus, memuliakan. Ini doa kami ya Bapa di surga. Roh Kudus mampukan kami, perlengkapi kami untuk kami mengenakan manusia baru. Jangan hanya labelitas bahwa kami Kristen, tapi dalam keseharian kami free thinker. Kami menggunakan label ateis modern masa kini. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau tertolak ketika Engkau datang.
Kamu tidak mengakui bahwa kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi pelaku kebenaran. Kami tidak mau disebut orang-orang yang munafik. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami. Jamah kami Roh Kudus. Engkau berkati gereja-Mu di tempat ini. Menjadi umat yang militan di tengah zaman ini. Menjadi pekabar Injil yang unggul. Urapi setiap kami ya Roh Kudus. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya tengah-tengah keluarga. Dalam perkataan, ucapan, perbuatan, karakter, tingkah laku kami. Dimanapun kami berada. Kami unggul sebagai orang-orang percaya yang meneladani Kristus. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Kristus itu ada. Melalui cara hidup kami. Engkau memberkati gembala sidang di tempat ini. Buat Pastor Elia dan istri. Berkati setiap para penatua pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan rendah hati melayani. Dengan tuntunan Roh Kudus. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk duduk kembali. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas berkat kemurahan-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin memberi. Berkatilah tangan yang memberi Tuhan. Tapi berkati juga yang belum bisa memberi. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang ataupun gereja. Kami percaya itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk sama-sama kita sekali lagi menaikkan pujian ini. Jalan tak selalu rata.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Seperti pujian tadi, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lemah. Jadi kadang mendaki gunung dan lembah, itu perlu otot yang kuat ya. Berapa waktu yang lalu saya merenungkan ini. Jadi kita perlu otot-otot rohani, perlu pelatihan, masuk hadirat Tuhan. Ya seperti firman Tuhan, saya senang sekali ya. DNA-nya GSKI ya selalu hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan. Sampai kita ketemu Tuhan ya. Jadi bukan 5 kunci dapat hidup sukses ya. Tapi makanan yang sehat kadang memang gak enak ya. Tapi itu sehat ya. Kalau yang biasanya enak-enak tuh gak sehat ya saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Johannes Kurniawan. Sudah memberkati kami semua. Saya sungguh menikmati firman Tuhannya ya saudara. Ini lampu boleh dinyalakan ya. Saya mau lihat wajah-wajah ya. Boleh nyalakan. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ya, boleh. Iya. Namanya, ya, selamat datang ya. Tuhan memberkati. Kami menunggu kehadiran. Ini masih muda sekali nih ya. Iya. Kehadiran kembali minggu depan. Hari ini kursi banyak yang kosong. Kita doakan ya saudara ya. Teman-temannya yang gak datang, Ibu Herni, ya Ibu Yanti, Pak Ramli, mereka gak datang, mungkin nanti kita tanya kabar ya. Dan Bapak Gembala juga sedang berada di luar, ya kita juga doakan. Saudara, bersuka cita ya saudara ya, tetap semangat. Yang di YouTube ya, walaupun gak live, tapi nanti saudara bisa nonton kembali. Shalom, semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas dan panggilan Tuhan, amin. Ya saudara, kita ikut Tuhan itu luar biasa ya, semangat ya, selalu semangat. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita semangat, kita tidak patah semangat, kita bisa menanggung semua seperti pujian tadi. Puji Tuhan saudara, sebelum kita pulang kita akan berdoa syafaat ya saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati. Tadi pagi waktu saya buka YouTube saya melihat Israel sekarang sedang perang ya. Mereka diserbu, lagi perayaan Sukot, biasa segala teroris Hamas. Kita berdoa untuk umat pilihan Tuhan. Karena Israel rohani adalah kita. Kita diselamatkan, kita mendapatkan itu karena mereka belum terima Tuhan. Kita dicangkokkan, kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Supaya kami hidup bukan seperti orang Farisi. Kami tidak melakukan keagamaan. Tapi kami lakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Sebab itu kami perlu selalu mengerti firman-Mu. Membaca, bergaul dengan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang mencintai Taurat-Mu. Sebab dalam hati kami menyimpan janji-Mu. Supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Supaya kami tidak keluar dari jalur. Supaya kami melangkah hati-hati. Pandangan mata kami tertuju kepada Engkau. Kami tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Engkau gembala yang menuntun kami Bapa. Sampai kami menuju tempat yang penuh dengan damai. Di hadirat-Mu ada damai. Hari-hari ini Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan. Supaya kami kuat terus berjalan. Kami melatih otot rohani kami. Supaya kami bisa mendaki gunung. Kami bisa menuruni lembah. Kami bisa mencapai tujuan destiny Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu. Kami arahkan tangan kami untuk hambanya saudara. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Johannes Kurniawan. Tuhan memberkati hamba-Mu senantiasa. Selalu kuat, selalu sehat, selalu bersemangat, selalu on fire di dalam Tuhan. Biar pengurapan yang baru selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Pelayanannya menjadi berkat, keluarganya, pekerjaan, pelayanan apapun. Tuhan memberkati dan perlindungan Tuhan sempurna untuk hamba-Mu. Hamba-Mu terus berjalan, terus mempraktikkan kasih, terus memperkenalkan Kristus kepada dunia.
menjadi satu suratan Kristus yang terbuka. Apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Juga buat Bapak Gembala kami, Pastor Elia, Pastor Teresa yang saat ini sedang ada di luar negeri. Tuhan, kami memberkati kedua hamba-Mu. Biar Tuhan senantiasa perlindungan Tuhan, tubuh, roh, jiwa dan mereka di dalam tangan Tuhan. Jauhkan semua serangan si jahat. Biar misi mereka kembali, misinya selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk rekan-rekan pelayanan di tempat ini. Buat anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada sore ini maupun yang belum bisa hadir. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa biar kuasa Bilur Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang lelah, letih dan lelah. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, yang memberikan kelegaan kepada mereka. Ajar Tuhan anak-anak-Mu untuk datang meletakkan beban di bawah kaki-Mu. Mereka yang sedang terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Tuhan, Kau terus Roh Kudus berbicara kepada mereka. Karena mereka hidup membutuhkan Engkau. Bukan dengan kuat dan gagah kami hidup berjuang di dunia. Tapi oleh karena Engkau, karena kebajikan dan kemurahan-Mu lah Tuhan yang memberkati kami, yang membuat kami berdiri sampai saat ini. Terima kasih Bapa buat anak-anak-Mu yang rajin, yang selalu setia. Biarlah berkat Tuhan turun berlimpah-limpah. Keluarganya, pekerjaannya, profesinya diberkati. Tuhan, apapun yang anak-anak-Mu kerjakan, kami percaya Tuhan, Engkau melihat kesetiaan mereka mengikut Engkau. Engkau terus memberkati Tuhan dan melindungi. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang begitu baik buat kami. Kami juga saat ini kami mengingat bangsa Israel Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan. Karena mereka Tuhan, kami boleh menjadi Israel rohani. Kami dibenarkan ya Tuhan. Kami menjadi anak-Mu. Sebab itu kami memberkati mereka Tuhan. Walaupun mereka diserang Tuhan. Kami percaya Allah yang menyertai mereka. Allah yang melindungi mereka. Allah Abraham, Ishak dan Israel. Yang tetap membuat mereka berdiri. Sebab Engkau Tuhan telah memilih bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami minta perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyatakan diri-Mu kepada bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Yang menjadi tempat perlindungan, perisai bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami katakan shalom buat Yerusalem, shalom buat Israel, shalom Tuhan turun buat mereka, damai Tuhan turun buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, pagar tembok berapi atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur bangsa kami. Sekali lagi kami percaya menuju 2024. Tuhan, Engkau punya rencana. Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini. Engkau yang memenuhi negeri ini Tuhan. Dengan tujuan-Mu, dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa biar terlahir pemimpin-pemimpin yang benar-benar Tuhan sesuai dengan hati Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan atas bangsa ini sampai kami melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terpujilah Bapa, terpujilah kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
Tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Engkau Allah yang maha besar. Tuhan, terima kasih. Biarlah siang, sore, dan bahkan malam hari ini Tuhan, boleh menerima berkat sukacita dari Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam aktivitas kita. Kita akan kembali ke dalam rumah tangga kita dengan membawa berkat sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom.